Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak Pak semuanya? Baik? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Semangat kan pagi ini? Semangat Pak. Semangat. Ya harus semangat dong. Ya. Makan semuanya Alhamdulillah enggak? sehat, Pak. Sarapan tadi enggak semuanya? Sarapan Pak. Wak lagi Pan, Pak. Pak. Oke, alhamdulillah. Dah, Anda sekalian sebelum kita belajar seperti biasa kita siapkan terlebih dulu. Oke, Ananda dari sebelah kanan. Ya, Dona. Silakan siapkan. Bapak Arab semuanya enggak ketua kelas saja yang menyiapkan. Jadi Ananda semuanya diharap mampu untuk menjadi pemimpin, leader gitu. Silakan Dona, siapkan. Kurang keras suara Bapak, Pak. Coba Dona siapkan. Baik, Pak. Jadi, Pak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Firman wa Amin. Nah, ya, harus semangat ya. Kurang-kurang ini suaranya. Tapi nggak apa-apa lah. Lain kali membaca doa itu tentu dengan semangat gitu ya. Oke, Pak. Nandaku sekalian. Ya, Pak. Seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Nandaku sekalian. Untuk kehadirannya. Seperti biasanya untuk absen jawabnya hadir gitu ya. Ya, Pak. Untuk hari ini Bapak minta jawabnya sesuai dengan pertanyaan yang Pak ajukan ya. Ini berkenaan dengan ayat-ayat atau surat-surat pendek gitu. Lanjutkan ya apa yang Bapak baca. Oke. Ini Malikin Nas. Coba ini. Oh, nggak kelihatan. Coba Dona. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Bagus. Lanjut. Al ilahin nas. Oh, nggak kedengaran suaranya, nggak apa-apa. Dan ada sekalian, Kedengaran kita suaranya, review Pak. sedikit materi kita sebelumnya, yaitu tentang anak soleh. Masih ingatkah pelajaran kita sebelumnya anak-anak sekalian? Masih ingat atau tidak? Masih, Tentang, Pak. materi anak soleh? Masih, ya? Pak. Alhamdulillah. Pak tanya di sini, yang anak soleh itu gimana pengertiannya? Kemarin udah Pak sampaikan. Rajin Silakan. sholat Pak. Oke, bagus. Coba yang lain. Anak soleh anak yang baik, Pak. Oh iya, luar biasa anak-anak sekalian. Bapak minta anak-anak sekalian mampu untuk mengungkapkan pendapatnya. Nggak usah malu-malu ya. Benar salah itu soal terakhir itu. Nah, jadi anak soleh itu ya tentu bukan soleh secara zahirnya saja, yang kasat mata saja. Namun soleh di sini artinya zahir dan batin. Jadi termasuk perkara-perkara praduga, perkara-perkara masalah masalah kita hasad atau segala macamnya itu tidak ada. Jadi dalam ataupun di luar itu baik gitu. Nah, Bapak sekalian, kita masuk materi kita hari ini yaitu tentang zakat. Zakat. Jadi zakat ini salah satu daripada rukun Islam. Oke, nah sekalian, rukun keberapa itu? Zakat itu? Coba siapa bisa jawab? 3, Pak. Rukun Yang Islam keempat, ya? Pak. Wah,
Ada yang 3, ada yang keempat jawab ya. Oke. Kembali kita urutkan ya. Kita baca kembali rukun Islam itu sendiri. Nah, aku lihat sudah terbiasa ya ketika penampilan didikan tubuh itu sering itu ada anak-anak Pak yang tampil untuk membacakan apakah itu rukun iman ataupun rukun Islam. Jadi yang pertama itu membaca Dua syahadat. kalimat syahadat. Betul. Yang kedua apa? Melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Oke, yang ketiga Puasa di bulan Puasa Ramadan. Puasa di bulan ya Ramadan, Pak. bagus. Jahit. Yang keempat Membayar zakat. ya betul. Jadi dari rukun Islam itu tentu kewajiban bagi seorang muslim untuk menunaikannya. Jadi tidak sempurna Islam seseorang jika dari salah satu dari rukun Islam itu tidak ditunaikan. Nah, jadi zakat ini secara bahasa artinya tumbuh atau berkembang, suci dan berkah. Jadi secara istilah adalah zakat harta milik seorang muslim yang harus keluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu sesuai dengan haul dan kadarnya gitu. Jadi dengan harapan tentu ketika tumbuh dan berkembang itu nanti ketika muzaki membayarkan zakatnya kepada mustahik dan mustahik tentu ketika dia menerima zakat itu tadi mampu dia mengembangkan, artinya dari dia dari mustahik menjadi muzaki. Harapannya seperti itu. Tentu zakat ini dikelola, dikoordinir oleh lembaga ataupun badan zakat. Gitu. Tentu kita seorang muzaki tidak serta-merta ketika hartanya sudah sampai nisab, sampai haul, kemudian diberikan menurut keinginannya, tidak. Jadi sudah ada badan zakat yang mengelola zakat itu sehingga sampai kepada mustahik zakat dan tentu harta tadi ataupun zakat tadi itu tidak sifatnya konsumtif. Artinya zakat tadi itu bisa dia pergunakan untuk modal usaha dan lain sebagainya macamnya sehingga ekonominya tumbuh dengan seharusnya lah gitu. Dari miskin menjadi lebih baik lah dari kehidupan sebelumnya. Nah, anda sekalian, zakat itu terbagi dua. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Untuk zakat fitrah ini anda sekalian itu masih ingat dan lekat di kepala anda sekalian ya. Itu ketika pada Masih, bulan Pak. Ramadan ya. Ramadan kita Ya, Pak. biasanya setelah selesai puasa di akhir Ramadan kita membayarkan zakat dari keluarga kita pergi ke masjid atau ambil zakat ya, yang terdekat dari rumah kita. Ke badan zakat pun tidak masalah, tapi biasanya untuk lebih cepat tertebusinya zakat kita tadi, maka banyak ambil-ambil yang menerima zakat fitrah tersebut. Nah, aku sekalian, untuk zakat fitrah yang dikeluarkan itu sebanyak 3, liter beras atau untuk dikilokan itu sebanyak 2,5 kilogram. Nah, aku sekalian, tidak sulit menghitung untuk zakat fitrah ini. Tentu berapa jumlah anggota kita, anggota keluarga kita, itu dari ayah atau ibu atau saudara kita, ataupun kakek dan nenek urutan ke atas,
maka kita hitung jumlahnya semuanya total dikalikan sebanyak 2, kilogram. Jadi coba Fajri Hidayat, ini berapa anggota keluarganya, Nanda? Ada 4, Pak. 4. Nah, sebenarnya sederhana aja hitungannya ya. Kalau kita kalikan untuk liter 3,5 agak bingung juga ya. Nah, kita sederhanakan lah untuk menjadi kilogram. Nah, kira-kira itu berapa total zakat kita yang dibayarkan itu Fajri Hidayat? Kalau berasnya, kalau dikilokan 2,5 kilo dikali 4 menjadi 10 kilo, Pak. Oh, luar biasa. A+ untuk Ananda Fajri Hidayat. Luar biasa ya. Jadi Ananda sekalian, ini harus kita pahami ya untuk zakat fitrah ini. Besar harapan Anda ketika sekiranya orang tua, ayah ataupun bundamu lupa masalah zakat ini, Nanda bisa untuk mengingatkannya. Nah, kita lanjut. Bahasan kita yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal. Jadi mal artinya harta. Jadi zakat harta. Dalam hal ini terpenuhi 2 syarat di sini adalah ketika harta itu sampai haulnya bilangan 1 tahun, kemudian sampai nisabnya. Jadi kalau untuk emas itu nisabnya sebanyak 85 gram. Sedangkan untuk haulnya itu 1 tahun, misalkan Ananda Nur Aswadi, ketika Ya, Pak. pada bulan Januari Nanda membayarkan, tentu hitungannya untuk zakat tahun depannya, yaitu pada bulan Januari juga gitu. Juga itu. Jadi hitungannya 1 tahun. Nah, Ananda sekalian, kita lanjut bahasan kita hari ini karena keterbatasan waktu. Jadi ada muzaki, tentu ada mustahik. Nah, muzaki itu Mustahik. apa artinya tadi Ananda? Orang yang berzakat. Orang yang Berzakat. berzakat, Pak. Orang yang Mustahik itu berzakat. artinya orang yang menerima Zakat. zakat. Ya. Jadi orang yang menerima zakat ini ada 8 kelompok atau 8 asnaf. Yang pertama adalah fakir. Fakir, kemudian miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, jadi ini tarakib. Nah, dalam ayat yang membahas tentang zakat ini secara tarakib, artinya adalah susunan. Jadi skala prioritasnya tentu mulai dari urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Gitu. Jadi zakat itu dibayarkan skala prioritas yang poin 1 terlebih dahulu, yaitu fakir. Jadi Anda sekalian, kita bisa lihat orang fakir ini banyak, luar biasa ya. Mungkin kalau untuk di daerah-daerah enggak begitu banyak ya. Untuk di kota-kota besar itu miris sekali ya. Kita lihat di bawah kolong-kolong jembatan ya, jadi orang yang tidur di sana kemudian dilihat kesehariannya memungut sampah, memungut botol-botol bekas, kemudian dijual, itu dapat hasil 20.000 atau 30.000, sedangkan keluarga yang hidup di dalamnya itu sampai 3 atau 4 orang itu prihatin kita gitu. Jadi dia tidak mempunyai harta, tidak mempunyai rumah tempat tinggal. Jadi untuk penghasilan tidak cukup untuk sehari itu. Jadi kalau
banyak orang puasa, mungkin untuk kategori fakir ini setiap bulan lah dia puasa ya. Kalau kita biasanya 1 bulan ya berpuasa, mungkin untuk orang kategori fakir ini mungkin setiap hari dia puasa itu, karena saking kurangnya apa yang dia mau makan. Kemudian untuk kategori kedua adalah miskin. Kalau miskin ini lumayan bagus lah daripada fakir. Mungkin untuk rumah dia ada, untuk makan ini agak kesulitan juga gitu. Jadi kita prioritaskan yang poin pertama, kemudian baru kategori miskin. Kemudian yang Boleh tanya, ketiga Pak? adalah amil. Amil itu Boleh tanya, coba Pak? Nanda, Pak, boleh tanya, Pak? apa di antara Nanda yang udah paham kategori atau arti dari amil itu sendiri? Coba Nanda Santi, apa tuh amil? Boleh bertanya dulu sebelum menjawab pertanyaan Nanda Bapak, Pak? Santi, kurang jelas ya suara Bapak. Itu Iya, Pak. duduknya paling belakang ini. Nah, jadi amil Iya, ini Pak. adalah orang yang menerima zakat, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Ya. Jadi amil ini bertanggung jawab untuk itu. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini adalah orang yang dilembutkan hatinya, artinya orang yang baru memeluk agama Islam. Islam. Ya, jadi memang belum kuat iman dan keyakinannya, maka tentu mu'alaf ini menjadi perhatian bagi kita, dan salah satu bentuk perhatian itu tentu mu'alaf ini berhak untuk menerima zakat tadi. Gitu. Nah, Nanda sekalian, kita lanjut. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada rikob, ada gharim, kemudian sabilillah dan ibnu sabil. Nah, sekalian, langsung saja kita bagi kelompok ya. Jadi kita bagi 2 saja kelompoknya. Ini Bapak lihat ada berapa orang di sini, ada Nanda Nur Aswadi, ada Ernawati, kemudian ada Fajri Hidayat dan lain sebagainya macamnya dan lainnya ya. Jadi silakan bagi 2 aja lah kelompoknya. Tugasnya Nanda sekalian adalah ini kan ada tadi dapat jelaskan tentang zakat ya, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat mal. Oke. Masih ingat Nanda itu apa zakat fitrah, zakat mal tadi? Coba Nanda Nur Aswadi jelaskan apa zakat fitrah dan zakat mal tadi. Ya, Pak. Iya. Zakat itu apa, Kak? Oke. Nah, jadi Nanda aku sekalian, bagus apa yang sudah dijelaskan oleh Ananda Nur Aswadi tadi. Nah, jadi untuk tugas Ananda coba jawab dan didiskusikan secara bersama pertanyaan dari Bapak tentang orang yang menerima zakat fitrah ini. Khusus contohnya bagi kategori orang miskin sebagai contoh gitu. Jadi orang miskin itu berhak dia menerima zakat, jelas tentu ya. Zakat.
Namun pertanyaannya di sini adalah untuk zakat fitrah ini, ketika dia cukup untuk makan sehari tersebut, terpenuhi kebutuhannya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Jadi seumpama kalau orang miskin ini banyak orang memberikan zakat kepadanya, mungkin dari RT atau kelurahan dia tempat tinggal tadi, orang memberikan zakat kepadanya. Kemudian ketika terkumpul hari itu, sebagai contoh, bisa 2 karung atau 3 karung. Pertanyaannya adalah orang yang kategori menerima tadi itu karena ada dia menerima zakat yang cukup banyak, apakah dia wajib juga untuk membayarkan zakat fitrah? Nah, coba didiskusikan. Bapak kasih waktu 5 menit atau 10 menit aja. Baik, Pak, Pak. Kalau Pak, tanya menurut dulu, Ya, Pak. Pak. Pak, tanya dulu, Pak. Ya, Pak, kemarin tuh kami kan jalan-jalan ke pasar gitu, Pak. ah, Kemudian banyak nampak fakir miskin tuh yang minta-minta di jalan tuh, nak, Pak. Boleh ndak orang tua, orang ibu saya ngasih zakat ke dia, Pak? Tapi kami ragu juga, Pak. Masalahnya kemarin kami lihat di TV, ternyata fakir miskin yang minta-minta di jalan tuh, Pak, malah dia sebenarnya miliarder, Pak. Punya rumah bagus. Jadi sebaiknya gimana itu, Pak? Makasih, iya. Pak. Ya, pertanyaan Ananda Santi ya, luar biasa pertanyaannya nih. Sebelum Pak jawab, coba Nanda yang lain bisa menjawab dari pertanyaan dari temanmu, Santi, silakan. Kalau ada yang menanggapi, silakan. Angkat tangan. Enggak ada ya. Jadi ini untuk penerima zakat. Jadi tadi sudah disinggung juga. Maka untuk zakat itu sebaiknya dikelola oleh badan zakat atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Gunanya apa? Supaya zakat itu terdistribusi dengan baik. Artinya orang ditunjuk atau ambil ini tidak sembarangan dia mengasih zakat tadi. Dia tentu ada survei terlebih dahulu, di mana dia tinggal, kakaknya apakah cocok dengan tempat dia tinggal tadi, tentu koordinasi dengan RT atau RW setempat gitu. Jadi memang dipastikan real adanya orang tersebut memang di bawah standar kehidupan. Artinya orang tadi itu kategori fakir atau miskin atau kategori asnaf yang 8 tadi gitu. Jadi kalau sekiranya kita bagi Muzaki, memang satu sisi miris ya, kita melihat orang di jalan minta-minta dengan pakaian yang ala kadarnya. Jadi satu sisi batin kita iba itu kan. Satu sisi kita tidak tahu juga apakah orang ini benar-benar dia miskin atau dia acting saja itu kan. Atau dia itu berpura-pura saja demi mencari keuntungan dari dia minta-minta tadi gitu. Itu jawaban Bapak Nanda Santi. Oke. Ya, Pak. Untuk Makasih, Pak. materi tadi, coba siapa Nanda yang bisa jawab? Tidak ada Saya ya? bisa jawab, Pak. Oke. Bisa, Kalau Pak. Saya tidak bisa jawab, Pak. rasanya kita diskusikan untuk minggu depan. Ya, jadi silakan Anda baca buku-buku di rumah atau referensi-referensi yang sekiranya menjelaskan tentang itu. Nanda sekalian, Ya, nak. mungkin itu bahasan kita untuk Pak, hari ini. Kenapa? Sebelum kita tutup, kita buka pertanyaan. boleh saya menampilkan hasil diskusi saya tadi, Pak? Oke.
Silakan Fajri. Terima kasih, Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tadi sudah mendiskusikan tentang zakat. Kami mendapat materi tentang zakat mal. Jadi tadi kami mendapatkan hasil diskusi dari kelompok 1 bahwa zakat mal itu artinya zakat harta yang dikeluarkan apabila sudah sampai nisabnya. Demikian dulu hasil diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi kita tuntaskan untuk hari ini ya. Untuk kelompok 2, silakan. Bisa, Pak? Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Permasalahan yang kami bahas hari ini adalah tentang apakah orang miskin yang sudah dikasih zakat fitrah dan terkumpul hari itu banyak sekali melebihi kecukupan hidupnya sehari itu, apakah ia wajib juga berzakat fitrah? Dari beberapa buku yang kami baca, kemudian kami tengok di Google tadi kawan-kawan, katanya kalau sudah memiliki kelebihan untuk 1 hari lebaran itu, memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang ditanggungnya, maka dia wajib juga untuk berbagi kepada saudaranya yang lain, karena bertujuan sama-sama menggembirakan hati dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 2. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Dari kelompok 2, demikian juga untuk kelompok 1. Oke, sebelum Bapak tutup, masih ada yang ragu sekiranya, Nanda? Silakan bertanya. Pak, Nah, saya tanya lagi, Pak. ya, boleh, silakan. Nenek saya banyak simpanan emasnya, Pak. Kemudian dihitungnya udah wajib zakat katanya nih. Ya. Nah, tahun kemarin sudah dikeluarkannya zakat di bulan November, Pak. Ini mudah mau datang November lagi. Ya. Apakah yang sudah dizakatkan tahun kemarin tuh dizakatkan lagi, Pak? Yang sudah dizakatkan kemarin, dizakatkan lagi. Maksudnya? Iya, kemarin Assalamualaikum, kan. Pak. Ya, satu-satu dulu ya. Silakan Izin Anda. awak kelambek, Pak. Tapi awak suruh dia mawak jago adik, Pak. Kenapa? Kemarin dia kan nenek saya tuh punya emasnya 40 emas, Pak. Kemudian udah dizakatkannya, berarti kan udah kurang nisabnya. Kemudian besoknya dia beli emas lagi, udah cukup lagi 40. Apakah ulang dari 40 yang baru atau hitung lagi dari yang lama, Pak? Karena nenek saya ini banyak nanti warisannya bercakap kami nanti, Pak. Ya, kalau hitungannya sudah capai nisab tentu iyalah itu. Jadi kalau misalkan itu ya, ini misalnya sapi lah contoh kan, 40 atau 100 lah. Jadi kalau sekiranya tahun kemarin dia zakatkan, maka keluar berapa ekor gitu. Kalau sekiranya untuk tahun ini segitu juga pun harus dikeluarkan. Ya, artinya sapi tadi itu berkembang itu. Dulunya misalnya 40 ekor, kemudian setelah zakatkan untuk tahun ini kan bertambah juga lah gitu. Artinya emas tadi itu kalau sekiranya produktif, dia untuk jual beli tentu dibayarkan zakatnya. Tapi kalau sekiranya tidak produktif, cukup sekali saja dibayarkan zakatnya. Jadi Nanda Saiful ini
Gimana ceritanya baru muncul ini? Awak suruh Tadi awak itu jago adik banyak, tadi, Pak. Pak. Oh, Tadi jago Pak. adik tadi. Oh, Awak iya, tadi iya, pergi iya. ke sawah lu, Pak. Oh, ke Iya, sawah sawah dulu ya. harian, Pak. Oke, oke, oke. Bapak Iya, ketemu Masya Pak. jo ayah Saiful kemarin tuh di Nggak Ayah ada. awak nak boleh dah, Pak. di Simpang Ayah tuh. awak nak Ya, boleh dah, dia Pak. kasih kopi sama saya nih, kopi Aceh. Enak tuh. Alhamdulillah. Makasih bilang sama ayah Saiful ya. Kopi Aceh enak. Ayah awak lah meninggal, Luar Pak. biasa ya. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup pelajaran kita hari ini. Nampaknya Awak baru Bapak tipu lihat dah, Pak. dari Apa iya dah, Pak? wajahnya, dari matanya, pelupuk matanya udah kelihatan gambar kasur nih. Gambar bantal nih kelihatan. Udah ini lelah kayaknya. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Oke, Pak Ramai. Assalamualaikum. Salam. Mantap, Pak. Alamat 3, Alun.